hias. Halo, selamat datang kembali di The Rians di Taman Tekno. Kita akan ngebahas tanaman hias. Hari ini kita akan ngebahas soal tanaman hias yang ini nih, yang orang umum taunya namanya tanaman hias bernama ketapang biola, atau kalau bahasa Latinnya fiddle leaf fig. Seru banget nih. Berapa harganya, lalu cara merawatnya, dan 7 fakta menarik soal tanaman ini akan gue sebutin di konten ini, dan gue berbagi dengan lo. Check this out, baby. Oke, ini tanaman hias namanya ketapang biola atau fiddle leaf fig. Tanaman hias ini faktanya menarik banget nih. Jadi ini sebenarnya tanaman outdoor. Dia ini kuat banget kena sinar matahari. Tapi ada tapinya. Itu buat pohon ketapang biola yang besar, yang udah jadi kayak pohon. Ya aslinya pohon nih, di komplek-komplek rumah suka banyak. Tapi kalau ditanam di dalam indoor atau dalam rumah, dia nggak jadi pohon, jadi mini begini kecil, keren banget nih. Nah, kalau di dalam rumah kebalikannya, justru dia nggak bisa kena sinar matahari kayak gini secara langsung, nggak bisa gitu. Jadi dia bisa cuman ya kena dikit lah. Makanya penempatan dalam rumah bagusnya di dekat jendela, dekat pintu. Ya dekat jendela lebih pas lah. Tanaman ini gue beli sebesar ini di Bandar Lampung 200.000. Jujur aja, beberapa toko tanaman hias yang gue tahu di Bandar Lampung ada yang jual sebesar ini 300.000. Gue menggunakan pot plastik biasa aja, tapi gue kasih sabut kelapa ya biar kesannya natural aja. Nah, gue tambahin beli anyaman ini. Anyaman buat pot ini kalau nggak salah harganya 70.000. Unik sih, udah lagi musim kan, sekarang lagi tren. Masalahnya yang ini motif anyamannya yang ininya kayak tapis Lampung. Ya kita kan orang Lampung, jadi harus local pride dong ya. Ya intinya unik aja deh. Jadi tanamannya gue beli 200.000. Lalu anyamannya ini 70.000. Potnya sih pot plastik. Karena tips dari gue, kalau lu udah beli anyaman begini, jangan pakai pot mahal-mahal, karena kan nggak kelihatan juga. Pakai aja pot biasa, pot plastik. Nah, sekarang yang gue mau ngasih tahu, kalau memang in dalam rumah Yan, lu nyiram gimana Yan? Ntar tumpah dong, kotor dong. Kan ini gue taruh di ruang tamu ya, ruang tamu gue kotor dong. Enggak, karena di bawah pot plastik ini gue taruh lagi tatakan pot, yang piring pot itu tau kan. Kalau gue siram, airnya ke bawah. Dan lagi pula, ngerawatnya begini tipsnya nih. Cara merawat ketapang biola dalam rumah yang kita tanam dalam indoor, ada beberapa cara ya. Yang pertama, dia kan nggak perlu disiram terus-terusan. Jadi tips dari gue, seminggu sekali lu keluarin seperti ini. Lu siram tuh potnya sampai airnya keluar ke bawah. Tapi diangkat dulu ya dari anyaman ini, taruh di bawah, siram. Udah siram, diemin dulu aja sejam 2 jam. Tapi jangan kena matahari langsung ya. Maksud gue walaupun di outdoor, kayak gue kan ada paranet nih, nggak kelihatan aja. Jadi ya dibuat kenanya itu ya ada nggak ada aja. Tapi tetap lumayan lah kita jemur seminggu sekali, sekitar 1-2 jam. Masukin lagi ke dalam rumah, masukin lagi ke dalam anyamannya. Bagus dong. Yang kedua, perawatan lainnya adalah yang ini. Kalau di tips-tips yang gue baca, orang-orang itu biasanya penghobi tanaman hias selama 2 minggu sampai 3 minggu sekali mereka akan patahin yang paling bawah daunnya biar rapih terus. Jadi nggak terlalu rimbun. Kan rimbun sih boleh bagus, tapi kalau terlalu rimbun banget bentuknya udah acak-acakan, ya kita bikin aja, kita rapihin dengan patahinnya pakai tangan bisa. Jangan pakai gunting, patahin aja. Masalahnya gua sudah matahin nih, lihat tuh, daunnya udah ada yang kering. Dari beli udah begini. Kalau gue patahin sekarang terlalu sedikit daunnya, jadi gue ya udahlah, yang jelek begini gue tahan dulu aja. Kalau untuk membuat daunnya hijau mengkilap, bisa menggunakan susu beruang, ada tuh di konten gue. Bisa juga menggunakan kilap daun, jadi semprotin ke kain atau ke spons, dilapin aja. Gitu deh soal ketapang biola. Dan info lainnya, ini tanaman nggak sekedar jadi tanaman hias, tapi juga bisa menyegarkan udara dan membuat udara menjadi sehat. Jadi kalau lu tanam ini di dalam rumah, bukan gaya-gayaan doang, tapi ada fungsinya dan manfaatnya buat kita. Nah, yang terakhir, gue mau ngasih tahu 7 fakta menarik soal ketapang biola atau fiddle leaf fig. Mau tahu apa aja? Nih, pertama,
pohon ketapang biola ini tidak bisa tumbuh dari sehelai daun. Jadi teman-teman harus tahu nih, jika ingin berhasil menanam kembali pohon ketapang biola atau dipropagate atau diperbanyak, mulai dengan memotong batang dengan panjang sekitar 6 inci yang terhubung dengan daun. Tangkai berdaun itulah yang dapat menjadi cikal bakal tanaman ketapang biola yang baru. Atau bisa juga dengan cara cangkok. Banyak kok YouTuber lainnya atau konten kreator lainnya pada sharing cara cangkok ketapang biola di YouTube. Selanjutnya, ketapang biola yang kecil mungkin lebih baik daripada saat tumbuh menjadi pohon. Ini maksudnya seperti ini. Kalau lu tanam ini menjadi tanaman indoor atau dalam rumah, dia akan 1 batang atau 2 batang lucu, keren, seksi lah ya, sangat eksotis. Daunnya bagus, bentuknya juga oke. Tapi kalau udah jadi pohon, ya lu banyak banget ya bisa lihat di komplek-komplek rumah ya. Jadi aneh sih, nggak kelihatan indahnya buat gue. Yang ketiga, pohon ketapang biola ini bisa tumbuh lebih tinggi dari rumah. Nah, itu dia. Jika pohon ketapang biola sampai tumbuh setinggi dan sebesar itu, artinya tanaman tersebut sangat sehat. Tapi masalahnya, ya ngapain ya? Kita kan lagi ngebahas tanaman hias. Jadi kayaknya kalau jadi pohon sih kagak seru ya. Nomor 4 nih, fakta menarik soal ketapang biola. Untuk menghidupkan kembali ketapang biola yang sekarat, potong bagian atas batangnya. Jadi caranya, memotong bagian yang hampir mati nih akan memberikan kesempatan pada batang di bagian bawah yang masih sehat untuk terus tumbuh. Begitu ya. Nomor 5, ketapang biola bisa tumbuh lagi dari bagian ujung batangnya yang telah dipotong. Jadi kalau beruntung doang nih teman-teman, tanaman ketapang biola ini dapat menumbuhkan beberapa daun baru dan menjadi lebih lebat dari yang sebelumnya. Gimana? Seru kan? Nah, ini fakta terakhirnya, nomor 6 dan nomor 7. Nomor 6, tingkat kelembapan ruangan kadang kurang dengan kelembapan kesukaan ketapang biola. Jadi buat teman-teman yang naruh ini di dalam indoor, di dalam rumah gitu maksudnya, di dalam indoor lagian, ketapang biola ini yang termasuk tanaman tropis menyukai kelembapan udara dengan tingkat kelembapan ideal 65. Sedangkan kebanyakan lingkungan kita nih di dalam ruangan level kelembapannya hanya 10. Nah, ayo diatur ya, ditinggikan kelembapannya. Maka dari itu teman-teman ini bisa masang alat pelembab di sekitarnya atau setidaknya melakukan misting secara berkala. Misting itu kurang lebih gini deh cara begonya ini, cara ala Rian ya. Semprot-semprot aja pakai semprotan tanaman, tapi yang disetting semprotannya cuma mengeluarkan kayak percikan kecil-kecil. Nah, lu semprotin deh ke batangnya, ke daunnya. Yang terakhir, fakta mengenai ketapang biola adalah ketapang tidak menyukai angin kencang. Nah, jadi tanah yang terlalu basah, tanah yang terlalu kering, terlalu banyak sinar matahari, kekurangan sinar matahari, udaranya kering, kena angin dia nggak suka. Bisa bikin tanaman ketapang biola ini menjadi bete dan bisa layu, bahkan bisa mati. Gitu deh. Nah, gitulah penjelasan soal ketapang biola, cara merawatnya, bisa indoor maupun outdoor. Walaupun ini kita konsentrasi di ngebahas soal indoornya ya, sebagai tanaman hias dalam rumah. Dan juga 7 fakta menarik soal ketapang biola. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel The Rians. Kalau emang teman-teman merasa mendapat ilmu dan bermanfaat dari konten gue ini. Dan semoga juga apa yang gue bagi menjadi pahala buat gue. Yes. Yang mau tanya-tanya soal tanaman hias, boleh. Soal ikan koi juga boleh. Follow aja Instagram gue tuh di bawah. Dan juga ada Instagram clothing store gue tuh, gue dagang kaos nih, t-shirt, jaket keren-keren loh buatan gue sendiri. Salam lestari ya, salam Taman Tekno, sehat-sehat semuanya. Jangan lupa, corona daripada jalan-jalan gak karuan bisa ketularan, bercocok tanam aja di rumah ya. Pilih tanaman yang paling lo suka. Jangan latah beli-beli yang mahal, yang seksi, yang keren tapi lo gak suka. Gue sih beli yang gue suka-suka aja. Emang ibu-ibu dibeli semua. Assalamualaikum dah. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih. Dia kuat banget kena matahari, sinar paparan matahari banget. Bang, tutup pintu bang, rapetin bang, jangan jerit-jerit, tutup pintu.